Baik saudara, kembali di Dialog Indonesia Pagi dan masih bersama narasumber saya Dr. Badrus Soleh dari Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri. Ya Pak Badrus Soleh, ini kalau kita lihat juga minggu lalu ini ada pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Laut bahwa kejadian di Laut Natuna itu merupakan masalah perikanan, jadi bukan masalah pertahanan. Jadi Angkatan Laut tidak perlu terlalu jauh terlibat di konflik ini. Bagaimana Pak Badrus Soleh melihat hal ini? Iya, memang faktanya itu masalah perikanan ya, masalah illegal fishing. Tapi kita jangan melihat masalah pertahanan dari aspek itu saja. Ketika ada pergerakan dari luar Indonesia masuk wilayah teritori kita, maka itu adalah ancaman. Harus itu disebut pelanggaran ya, itu nelayan. Ya. Nah, apalagi ada safeguard yang masuk wilayah kita kan saat itu. Saya termasuk melihat bahwa kita kan ketika Bapak Presiden menyebut bahwa kita harus kuat di poros maritim, perkuat poros maritim. Tapi kemudian lemah dalam aspek angkatan laut kita. Artinya wilayah, kalau kita nyebut bahwa kekuatan poros maritim Indonesia harus dibangun sebagai kekuatan penting di wilayah Asia Pasifik ya, termasuk Laut Cina Selatan di sini, maka kita harus melihat aspek-aspek pertahanan di situ. Termasuk di sini adalah ini menurut saya masalah keamanan juga, masalah pertahanan juga gitu. Nah, TNI harus membantu pengamanan teritori ini, termasuk pengamanan dari menghindari atau menangkap illegal fishing yang selama ini dilakukan. Nah, kalau kita sepakat bahwa ini adalah dan posisi kita sangat kuat kan ya. Indonesia sebagai middle power dunia secara ekonomi, kita juga harus melangkah lebih kuat dalam diplomasi internasional, dalam masuk memperkuat pertahanan kita yang selama ini kita tidak lakukan. Secara bersamaan antara kekuatan ekonomi dengan kekuatan angkatan laut kita, dengan kebijakan poros maritim, tapi kita tidak melihat bahwa lemahnya angkatan laut kita. Kemudian ketika berhadapan secara langsung misalnya dengan masuknya angkatan laut Cina di perbatasan, kita jadi lemah. Menghindari memang bagian dari strategis agar tidak terjadi clash fisik, tapi juga itu diplomasi juga kan sebenarnya. Ya, sebenarnya bisa dibilang pernyataan kasar ini sebagai sinyal bahwa kita harus introspeksi juga masalah alutsista kita yang mungkin perlu ditingkatkan seperti itu barangkali ya. Ya, dari awal kan ketika poros maritim kita punya kelemahan di aspek itu. Nah, mungkin tidak bisa kita mengupgrade secara total, tapi harus secara kontinu di-upgrade, diperbaiki agar kuat dalam aspek keamanan, tapi juga diplomasi kita secara internasional juga kuat di aspek diplomasi maritim ya. Nah, Pak Badrus Soleh melihat perlunya kita menjaga teritori kita, laut kita, bahkan juga menjaga martabat kita juga di terhadap negara-negara tetangga. Nah, ini apakah perlu dibuatkan katakanlah semacam pangkalan militer lah di Laut Natuna, di wilayah kita untuk kepentingan bangsa kita? Menurut saya belum saatnya kita memiliki pangkalan militer di Natuna. Ketika kita menggunakan Pulau Natuna sebagai pangkalan militer, tentu saja kita mengancam. Ketika membangun militer baru di sana, maka itu adalah ancaman bagi wilayah teritori Laut Cina Selatan, dan diplomasi kita di ASEAN tidak aspek militer yang kita tekankan. Ketika kita bisa membangun tidak harus dengan membangun pangkalan militer di Natuna, tapi kita memperkuat kekuatan alutsista yang kita miliki, kekuatan menambah kapal-kapal perang yang kita miliki. Salah satu kelemahan angkatan militer yang kita miliki diantaranya angkatan laut kan, terutama untuk melindungi batas-batas negara yang kita miliki yang sangat luas. Nah, itu dulu yang kita tingkatkan, kerjasama militer, kerjasama angkatan laut dengan negara-negara lain, negara tetangga ASEAN plus Amerika harus kita tingkatkan. Beberapa saat lalu kan kapal perang Amerika juga melewati wilayah Laut Cina Selatan. Itu ternyata juga diperhatikan oleh Cina, oleh Tiongkok. Nah, kita bisa melakukannya dengan kerjasama itu. Ketika ada kerjasama latihan militer di wilayah laut yang kita miliki itu
bagian dari penting penguatan kekuatan militer kita, kekuatan angkatan laut kita. Jadi saya kira menempatkan pangkalan militer bukan solusi, bukan bagian dari bukan solusi yang apa yang internasional kita harapkan. Ya, bukan solusi. Dan aspek bebas aktif yang kita punya juga di situ kan. Pak Badrul Soleh, bagaimana kalau kita melihat ini, kita coba singgung sedikit, ini kan China kan, Tiongkok juga membangun pangkalan militer juga ya di laut Cina Selatan. Ini kan di Pulau Spratly. Di Pulau Spratly ini kan sesungguhnya juga kalau kita melihat secara lebih luas lagi, ini kan seperti ada tanda kutip ancaman juga buat negara-negara kawasan ini juga ya. Dan ini kan juga diprotes juga oleh Amerika ya. Bagaimana melihat ini? Kepulauan Spratly kita tidak masuk bagian dari dispute di situ. Dispute Laut Cina Selatan kita tidak bagian dari yang terlibat di situ. Jadi kita bahkan menawarkan diri menjadi mediator kan dalam konflik Laut Cina Selatan. Nah, ketika ada pangkalan militer yang sudah dibangun oleh Cina di wilayah, karena beberapa pulau di Spratly sudah diklaim menjadi wilayah bagian dari pulau yang dibangun oleh Cina saat ini. Nah, itu artinya jadi ancaman internasional. Karena pergerakan kapal perdagangan di situ 50% kan masuk ke wilayah Laut Cina Selatan. Nah, ini harus menjadi kerjasama internasional, harus menekan Cina. Yang dilakukan oleh Amerika sudah sudah mengarah ke sana. Tapi kerjasama termasuk dukungan kita atas tekanan Cina juga penting.